Assalamualaikum ayah bunda yang hebat. Apakah bunda punya bayi yang suka begadang? Simak video berikut ini ya. Tapi sebelumnya selamat datang di channel kami Rumah Parenting Indonesia. Tahukah bunda bahwa bayi lahir banyak tertidur sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang Ananda? Dan bayi baru lahir belum bisa membedakan antara siang dan malam, sehingga pada banyak kasus, bayi baru lahir biasanya begadang di malam hari. Lalu bagaimana caranya agar Ananda dapat tertidur lelap di malam hari, sehingga ayah dan bunda bisa cukup istirahat? Yuk kita simak 7 tips agar Ananda tidur lelap di malam hari. Pertama adalah kenali kebutuhan bayi tidur baru lahir. Bayi baru lahir menghabiskan tidur 16,5 jam per hari, 8 jam tidur di siang hari, dan 8,5 jam tidur di malam hari. Bahkan pada beberapa pekan pertama, bayi bisa menghabiskan 18 jam untuk tertidur. Tetapi bunda, kebiasaan bayi baru lahir terbagi menjadi beberapa sesi. Misalnya pagi 2-3 jam, siang 2-3 jam, dan sore hari 2-3 jam. Di antara sela-sela tidur tersebut, biasanya bayi bangun untuk minum ASI, kemudian bunda juga punya kesempatan untuk mengganti popok dan bajunya, serta menstimulasi Ananda. Sehingga bunda pastikan ketika Ananda terbangun, bunda bisa memberikan stimulasi untuk bermain dan mengenal lingkungan keluarganya. Kedua, bunda mengenalkan siang dan malam hari. Bayi baru lahir biasanya tidak mengenal siang dan malam karena bayi yang baru lahir masih mengikuti pola kebiasaan ketika di dalam kandungan, di mana ketika siang hari itu tertidur lelap dan baru aktif di malam hari. Jadi, kenalkan pada Ananda tentang konsep siang dan malam. Bagaimana caranya? Misalnya, bunda bisa memainkan pengaturan pencahayaan. Ketika malam hari, bunda akan menidurkan Ananda, bunda bisa menggunakan lampu yang tidak terlalu terang tetapi lebih redup. Dan ketika di siang hari, bunda bisa mengajak Ananda jalan-jalan keluar atau ketika di dalam ruangan tersebut cukup terang sehingga Ananda bisa membedakan melalui pencahayaan ketika siang dan malam hari. Kemudian yang kedua bunda, ajak banyak main Ananda ketika di siang hari dan kurangi ngajak main Ananda ketika di malam hari. Jadi Ananda bisa mengetahui ketika bunda mengajak main lama berarti siang hari dan kalau bunda tidak mengajak main berarti malam hari. Yang ketiga, kenali tanda Ananda kelelahan. Bunda bisa mengajak Ananda bermain, tetapi yang perlu diperhatikan bunda, bayi baru lahir belum bisa terjaga lebih dari 2 jam. Jadi pastikan ya bun, ketika sedang mengajak Ananda main, kenali ketika Ananda sudah mulai kelelahan. Apa saja tandanya? Misalnya Ananda sudah mulai menggosok-gosokkan matanya. Misalnya, Ananda sudah mulai menggosok-gosokkan tangan ke mata, kemudian rewel, dan sudah mulai menangis pendek, itu berarti saatnya Ananda untuk tidur. Yang keempat, pastikan Ananda dalam keadaan kenyang. Berikan ASI yang cukup kepada Ananda sebelum bunda akan menidurkannya. Apa saja cirinya ketika Ananda kenyang? Misalnya, Ananda BAB sampai 5 kali dalam sehari dan BAK 8 sampai 10 kali, serta urinnya tidak berwarna. Lama waktu menyusui biasanya lebih kurang 15 menit di sebelah kanan dan 15 menit di sebelah kiri. Tanda ketika misalnya Anda sudah kenyang biasanya sudah mulai melepaskan pegangan tangan pada payudara atau tangan bunda, kemudian hisapannya sudah mulai melambat dan wajahnya terlihat ceria. Dan bunda yang perlu diperhatikan, cara menyusui ASI antara anak bayi laki-laki dan bayi perempuan itu sangat berbeda.
Pada bayi laki-laki biasanya hisapannya lebih kuat, kemudian fokus dan baru melambat ketika mulai kenyang. Tetapi pada bayi perempuan biasanya dia akan melepaskan hisapannya ketika terdengar suara-suara lain yang mengganggu ketika proses ASI. Sehingga biasanya proses menyusui pada bayi perempuan lebih lama dibanding dengan anak bayi laki-laki. Sehingga Bunda usahakan ketika misalnya kita memberikan ASI pada bayi perempuan, mencari tempat yang tenang dan nyaman sehingga proses menyusui bisa lebih lancar. Yang kelima Bunda, periksa popok. Periksa keadaan popok Ananda ketika sebelum Bunda akan menidurkan bayi. Pastikan kalau misalnya Bunda memakai popok kain tersebut tidak basah, atau ketika misalnya Ananda memakai diapers, periksa terlebih dahulu apakah diapers tersebut dalam keadaan basah karena BAK atau karena puff. Jadi pastikan ya Bun sebelum menidurkan Ananda, cek terlebih dahulu popoknya agar ketika misalnya Ananda tertidur lelap, Bunda tidak harus mengganggu tidurnya dengan mengganti popok. Yang keenam adalah buat rutinitas sebelum tidur. Bayi juga sudah bisa mulai dikenalkan dengan rutinitas harian, misalnya bangun pagi, lalu kemudian bermain, mandi, minum ASI, kemudian tertidur lagi. Bahkan ketika menjelang tertidur, Ananda sudah mulai bisa kita kenalkan dengan rutinitas sebelum tidur. Apa saja misalnya rutinitas sebelum tidur? Bunda bisa membacakan buku, bisa bergantian antara ayah dan Bunda. Kemudian Bunda juga bisa menyanyikan lagu gitu ya. Atau misalnya kita bisa memberikan sholawat atau apapun aktivitas itu yang diulang-ulang setiap malam menjelang Ananda akan tertidur. Yang ketujuh, menggendong bayi. Jika Ananda masih baru lahir, biasanya sering rewel karena beberapa sistem dalam tubuhnya masih dalam tahap adaptasi dan berkembang. Sehingga untuk menenangkannya, ayah dan Bunda dapat mengelus dan menggendong Ananda. Tetapi bukan berarti ketika ayah dan Bunda menggendong Ananda, ayah Bunda terlalu memanjakan bayi, tetapi hal ini terkait dengan konsep bagaimana kita bisa segera memenuhi kebutuhan bayi. Oh ya Bunda, kalau di siang hari Ananda sudah tidur lebih dari 3 jam, Bunda mulai bisa membangunkan Ananda secara perlahan-lahan agar Ananda bisa diganti popok, kemudian bisa minum ASI maupun bermain dengan tujuan untuk membangun ritme agar di siang hari banyak terbangun, agar Ananda bisa tertidur lelap di malam hari. Ayah Bunda, setelah kita mendengarkan 7 tips agar Ananda tidur lelap di malam hari, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah mengajak banyak main Ananda di malam hari. Pastikan ketika di malam hari Bunda hanya melakukan aktivitas yang diperlukan, misalnya mengganti popok, kemudian memberikan ASI, dan tidak mengajak Ananda bermain. Yang kedua, jangan terlalu banyak aksesoris atau mainan boneka dan benda-benda lain di sekitar kasur bayi. Karena Bunda ketika bayi bergerak bisa jadi membuat boneka atau benda-benda lain itu mengenali bayi dan Ananda tidak bisa menyingkirkan benda-benda tersebut yang menutup wajahnya karena refleks pertahanan bayi masih sangat terbatas. Yang ketiga, jangan menidurkan Ananda dalam kondisi telungkup. Karena usia 0-3 bulan, kekuatan kendali otot leher bayi masih sangat terbatas, sehingga pastikan Ananda tidur dalam kondisi terlentang untuk menghindari sindrom kematian bayi mendadak. Demikian Bunda yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.